malaikat Harut Marut itu kan juga mempertanyakan keesaan Allah kan gitu. Dia itu dengan bahasanya dia, "Ya Allah, kenapa Engkau ciptakan? Kenapa Engkau ciptakan manusia yang akan menumpahkan darah sedangkan kami selalu bertasbih kepada Engkau." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Paguyuban Rahat. Pada kesempatan kali ini, teman-teman yang dirahmati Allah, insya Allah saya akan membahas berkaitan seberapa pentingnya keilmuan di dalam kehidupan. Tentunya seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, sebelum masuk ke materi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, terima kasih. Kita masuk ke pembahasan. Kalau ditanya seberapa pentingnya keilmuan di dalam kehidupan, tentunya ya sangat luar biasa penting ya, karena itu nanti akan menjurus ke semuanya, termasuk keimanan tadi. Karena dengan ilmu, pengetahuan, tentunya itu menjadi dasaran kita untuk berpikir cerdas. Karena banyak di Al-Quran beberapa surah terakhirnya itu pasti menyatakan itu untuk atau itu bagi kaum yang mau berpikir atau itu untuk makhluk yang mau berpikir. Maksudnya berarti kita hidup di alam dunia itu dituntut untuk berpikir. Nah, berkaitan dengan berpikir tadi itu tentunya berkaitan dengan keilmuan. Kalau seandainya keilmuan kita kurang memadai, otomatis cara berpikir kita juga seklumak itu saja. Mungkin ada orang Jawa bilang itu ibarat bahasanya, mohon maaf, dia bilang koyo kodok kurungan batok. Maksudnya seperti katak di dalam tempurung. Jadi ibarat katak di dalam tempurung itu dunianya katak tadi ya cuman sebesar tempurung tadi. Ibaratnya dia maju ya mentok, dia mundur ya mentok, dia naik ke atas ya mentok. Begitu. Jadi kemampuan berpikirnya cuma di situ tadi. Saat dibuka tempurungnya tadi, ya akhirnya dia baru melihat bahwa dunia itu besar, dunia itu luas. Maksudnya apa? Maksudnya ya berarti keilmuan itu penting sekali supaya itu bisa merubah mindset kita, cara berpikir kita. Seperti seperti halnya saat kita kecil dikasih tahu kalau malaikat itu ya makhluk yang tidak pernah membangkang, tidak pernah mempertanyakan kebesaran Allah atau tidak pernah mempertanyakan perintahnya Allah. Jadi tidak, malaikat itu makhluk yang cuma sujud taat kepada Allah kan begitu. Tapi setelah kita sudah besar, kita sudah dewasa, kita banyak tahu riwayat seperti malaikat Harut Marut itu kan juga mempertanyakan keesaan Allah kan gitu. Dia itu dengan bahasanya dia, "Ya Allah, kenapa Engkau ciptakan? Kenapa Engkau ciptakan manusia yang akan menumpahkan darah sedangkan kami selalu bertasbih kepada Engkau." Kan gitu. Dia mengesahkan Allah tapi mempertanyakan keputusannya Allah. Berarti sebetulnya itu kan paradok. Dia bilang kalau Allah itu Maha Esa, tapi dia tidak mempercayai keputusannya Allah, kan gitu. Sedangkan namanya juga Allah Maha Esa. Itu berarti Allah itu sudah mengetahui segalanya, kan begitu. Harusnya ya itu tadi, seperti kita yang beriman, apapun yang sudah menjadi keputusannya Allah, mau masuk logika kita atau itu di luar logika kita, kita imani saja itu yang terbaik, kan gitu. Karena cara berpikir kita itu tidak akan cukup mengetahui kebenaran tadi. Kalau kita pandangannya ke sana. Kalau apalagi kalau kita gunakan cara berpikir kita, oh ini kalau begini akan mengakibatkan begini, kalau begitu akan mengakibatkan hal yang seperti itu. Itu kan hitungan kita berkaitan dengan apa yang biasa kita lakukan atau apa yang sudah kita pelajari. Suatu contoh begini, kalau kita yang sudah kita ketahui namanya unta itu bisa ada di dunia itu ya dilahirkan dari induk unta. Kan begitu. Induk unta tadi ya dilahirkan dari induknya. Maksudnya adanya unta ya dari unta. Kan begitu. Nah, namun
saat Nabi Soleh mengeluarkan unta dari batu, ya karena seperti itu. Nabi itu melihat dunia itu tidak ada bedanya. Mau unta itu keluar dari induknya atau unta itu keluar dari batu, ya sama saja. Sama saja ya apa? Saat keluar dari induknya juga manusia tadi tidak bisa berbuat apa-apa berkaitan dengan kelahirannya tadi. Saat keluar dari batu ya sama. Manusia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Itu wujud bukti kalau semua yang terjadi di alam dunia ini, itu manusia tidak punya campur tangan apapun. Yang bisa menentukan ya Allah. Manusia itu hanya riadoh, usaha. Tapi tetap saja hasilnya itu Allah yang menentukan. Kebaikan itu hanya Allah yang bisa mendatangkan gitu. Kadang-kadang orang kan terlalu dihitung, oh ini begini-begini, hasilnya akan begini-begini. Itu kan cara berpikir manusia, hitungannya manusia. Tetap hasil itu Allah yang menentukan. Kan begitu. Tapi tetap harus ada usaha dan lain sebagainya. Karena itu wujud bukti ikhtiar kita kan begitu. Namun kembali lagi di awal tadi ini berkaitan dengan keilmuan tadi ya. Jadi saat orang itu mempunyai latar belakang keilmuan yang kurang, itu akhirnya akan menimbulkan sudut pandang pun yang berkurang. Jadi berkaitan dengan apa yang dia ketahui kan gitu ya. Mungkin dari pengalaman atau apa. Kalau memang minim ya akhirnya berpikirnya seperti tadi, seperti tempurung tadi. Jadi taunya dia cuma begitu, kan begitu. Saat dibilang, mohon maaf lah kalau dibilang, oh durian itu enak, kan gitu. Yang belum pernah makan durian ya nggak tahu kata siapa durian enak, kan gitu. Karena dia juga tidak pernah tahu atau tidak pernah melihat durian kan gitu. Ya itu tentunya jangan bayangkan itu orang Indonesia kan gitu. Kalau orang Indonesia insya Allah sudah semua tahu durian. Cuman durian kan bisa dibilang endemik daerah kita di sini. Yang tempat-tempat lain mungkin di Mesir atau di mana kan tidak ada durian. Kan gitu. Kalau bagi yang tidak tahu ya betul-betul tidak tahu. Seperti itu. Mungkin seperti itu gambarannya ya. Jadi kalau dibilang seberapa pentingnya keilmuan tadi berkaitan dengan hidup tadi itu sangat penting sekali. Dengan begitu kita ya bisa belajar kalau rukun iman itu terdiri dari apa saja, rukun Islam terdiri dari apa saja. Dengan itu dikuatkan dengan keilmuan kita, itu akan menjadikan tauhid kita lebih kuat meyakini ya kebesaran keesaan Allah tadi. Seperti itu. Mungkin ada tambahan pertanyaan? Ada dua pertanyaan ini Mas. Yang Ya. pertama, kenapa orang yang berilmu itu di keluarganya dia itu kebanyakan gak percaya? Itu alasannya kenapa Mas? Yang kedua, orang yang berilmu itu kenapa nggak mau ngasih yang pertama ke keluarganya dulu, malah ke orang lain? Itu apa sebabnya Mas? Terima kasih. Oke. Satu-satu dulu ya, satu-satu. Maksudnya dari pertanyaan adalah kenapa orang yang berilmu itu yang paling pertama tidak percaya itu adalah keluarganya. Maksudnya saat orang itu berilmu itu yang paling tidak percaya itu adalah keluarganya begitu. Ya, Nah, karena begini, kadang-kadang memang orang yang terdekat itulah orang yang paling pertama menyepelekan. Kenapa demikian? Karena dia tahu latar belakang dari nol sampai gedenya. Kan gitu. Ibaratnya menyepelekan, lah kamu siapa sih kan gitu. Ibaratnya suaminya, lah kamu kadang-kadang juga masih begini, masih begitu kan. Jadi seolah-olah orang itu tidak mau terima kalau kebenaran itu keluar dari orang yang mungkin tidak sempurna. Kan begitu. Suatu contoh sama halnya kan seperti pernah saya gambarkan tadi. Maaf bukan tadi di video-video yang sebelumnya pernah saya gambarkan. Seandainya ada seorang pencuri yang sudah terkenal kalau dia itu pencuri, dia bilang, nak atau dik atau mas, jangan pernah mencuri. Mencuri itu perkara yang tidak baik. Mencuri itu adalah perkara yang batil. Kan begitu. Mentang-mentang yang bilang itu seorang pencuri terus kita tidak percaya, lah kamu aja pencuri. Masa ngomong begitu? Ya kan tidak demikian. Kan gitu. Harusnya perkataan yang benar itu mau keluar dari manapun asalnya, asalkan itu benar, kita harus mau menerima kebenaran tadi. Kan gitu. Jangan di mentang-mentang yang ngomong itu seorang pencuri, dia bilang kalau mencuri itu perkara yang tidak baik, terus kita tidak percaya, tidak meyakini kebenarannya. Itu kan salah sekali. Itu sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kan begitu.
Satu itu. Eh, dengan berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, kenapa orang yang mengetahui keilmuan tadi itu justru yang ditebarkan, yang dikasih pengertian pertama itu bukan keluarganya atau orang lain terlebih dahulu kan. Kalau berkaitan dengan kenapa orang lain terlebih dahulu, itu mungkin ada sangkut pautnya dengan orang yang pertama tadi, dengan pertanyaan yang pertama tadi. Karena untuk bisa kita menyampaikan suatu kebenaran, supaya bisa merasuk ke dalam diri, supaya bisa diyakini kebenarannya sendiri berkaitan dengan apa yang diucapkan. Tentunya kan orang harus percaya dulu, kan begitu. Karena dengan dia percaya, barulah dia bisa ikut berpikir yang disampaikan tadi benar atau tidak, kan gitu. Kalau seandainya dia tidak percaya sama orangnya atau sudah menyepelekan terlebih dahulu, kalau tidak percaya itu kan dia masih mencari antara benar dan salah. Oh, saya tidak percaya. Nah, kalau tidak percaya kan masih mungkin dia masih tabayun. Dia cari klarifikasi atau dia cari pembenaran atau salah. Betul enggak yang dia sampaikan, kan begitu. Tapi kalau sudah menyepelekan, kalau orang tuh mayoritas ya, kalau sudah menyepelekan itu boro-boro kok mau tabayun, itu sudah pasti dianggapnya salah. Ah, kamu siapa? Atau alah kamu, cuman kamu kan gitu. Kalau sudah cuman itu berarti sudah boro-boro mau tabayun, boro-boro mau mencari kebenaran, sudah tidak mau karena dianggapnya sudah tidak penting. Seperti itu masalahnya. Dan makanya biasanya orang itu terkenal atau taunya ke orang lain terlebih dahulu. Karena orang lain itu lebih objektif dalam menilai kan gitu. Jadi orang lain kadang-kadang melihatnya ya oh benar atau salah ini kan gitu. Dia konsumsinya itu dari perkataan tadi itu lebih lebih bisa menerima dari sudut benar atau sudut salah kan begitu. Jadi tidak langsung blacklist wah apa sih kan itu enggak seperti itu. Akhirnya kalau sudah masuk kalau memang sudah terkenal nah, biasanya barulah keluarganya itu mau menerima. Kenapa demikian? Karena akhirnya dia akan merasa janggal. Janggalnya begini, wah masa iya sih si A ini orang cuman begitu saja kok akhirnya jadi begini kan gitu. Sebetulnya yang dia sampaikan tuh apa sih? Sebetulnya yang dia utarakan berkaitan dengan keilmuan tadi apa sih kan gitu. Akhirnya barulah dia mau berpikir dan mau menerima, mencerna. Nah, akhirnya mulai tabayun. Akhirnya mulai melihat dari sudut pandang benar atau salah kan begitu. Nah, karena sudah tidak menyepelekan lagi karena ada buktinya. Seperti itu biasanya. Mungkin yang lain Cukup, makasih cukup Mas. ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja berkaitan dengan penting dan tidak pentingnya keilmuan tadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Selalu saya akhiri bahwa kebenaran yang hakiki itu hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu apabila ada ucap kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.